yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Rafiq SHMAD. Kepada Ustaz saya persilakan untuk berdoa. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsiran biqira'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illahi hidayatan. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala masa'idatikum bilhuduri fi hadzal masjid al-muhajirin. Aku mu'amamakum assalamualaikum khutbati ala kabatil Indonesia khususan. Kaji kita pada malam hari ini, sisi positif dan negatifnya medsos, media sosial. Maksudnya dampak positif, dampak negatifnya HP, dan bagaimana kita kaum muslimin menghadapi dampak positif dan negatifnya dari media sosial, baik itu HP, televisi, apalagi media-media sekarang ini bermacam-macam bentuknya, isinya, kontennya pun bermacam-macam pula. Ada Facebook, ada Instagram, dan bermacam-macam lagi, terutama WhatsApp. Itu bagaimana kita menyikapi positif dan negatifnya. Kita kaji yang positifnya saja dulu. Kalau yang positifnya adalah sebagai sarana silaturahim, sarana silaturahmi, dan yang kedua grup diskusi. Yang ketiga berbagi-bagi informasi tentang doa, tentang mirip pengajian, dan tentang bacaan-bacaan baru kita. Yang keempat, sisi positifnya kita dapat menulis ide-ide kita di situ sekedarnya, karena dia medianya tidak menyediakan waktu yang begitu panjang, tapi secara singkat ide-ide kita dapat tersampaikan dengan mudah. Itulah sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, mungkin orang bisa menyampaikan fitnah juga melalui medsos. Bisa juga pembunuhan karakter atau karakter destination, dapat juga melalui medsos. Berita bohong juga bisa. Nah, dalam sisi negatif ini kita kembali apa yang diingatkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kamu mendapatkan suatu berita, tabayyun terlebih dahulu. Kita periksa, kita teliti. Jangan begitu dapat berita, begitu kita share, kita bagi pula kepada yang lain.
Akibatnya kita termasuk nanti terkena pidana. Kita dapat terkena bagian kejahatan menyebarkan kebencian. Itu sisi negatifnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, saya malam hari ini sebetulnya pengganti ya, pengganti Pak Abu Anwar ya. Ditelepon oleh Ikmi, Ustaz, mau nak mengganti, nak jauh dari rumah Ustaz. Di mana Masjid Muhajirin? Ah, ngeri ya, dosen-dosen saya banyak di situ. Mantan Pak Rektor. Pak, kabar saya ada banyak nih dosen saya. Tapi yang saya inginkan adalah silaturahmi, ya kan? Alhamdulillah bertatap muka dalam rangka silaturahmi. Pak Zamil Yahya ini masuk dalam sejarah hidup saya. Saya minjam baju beliau tahun 83 Pak Zamil. Ingat? Kebetulan saya dapat juara 1 serial lomba pidato. Dikirim waktu itu Pak Menanda ya, gubernurnya. Ketua Menteri Pemudanya Pak Abdul Ghafur. Nah, maka dikirimlah saya oleh KMPI Riau ikut lomba pidato di Jakarta, di Balai Sidang Senayan Jakarta. Jadi walaupun saya tidak pernah jadi anggota DPR, tidak jadi menteri, tapi saya sudah pernah berpidato di sana. Waktu itu umur saya 23 tahun. Kira-kira sedang mempersiapkan untuk sarjana muda, ambil BA waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan kajian kita. Itu tadi selingan sejenak saja. Kita lanjutkan kajian kita. Kejadian di Mesir. Ada seorang wanita Mesir mengambil gelar sarjana di Prancis. Wanita Mesir ini sudah menganut ajaran liberty sekaligus liberal. Kalau liberty kan untuk kebebasan asasi manusia. Kalau liberal ini malah aliran kebebasan, bahkan bebasan juga untuk masalah agama ya, membebaskan diri. Nah, jadi yang di Mesir ini seorang wanita tahun 80-an akhir. Jadi pulang dari Prancis, dia dapat gelar sarjana. Lalu dia memakai pakaian tidak seperti kebiasaan orang Mesir. Tidak pakai tutup aurat. Dia maksudnya tutup aurat pakai jilbab seperti orang Mesir, tapi dia sekadarnya saja. Jadi ketika ditanya orang di dalam bus, Bu, kenapa pakaiannya agak minim sedikit dibandingkan yang lain? Apalagi ibu duduknya di depan. Bagaimana kalau di belakang saja agar tidak menjadi fitnah? Katanya, saya menganut ajaran kebebasan. Terserah kepada saya. Dan dia waktu itu sudah punya HP yang bagus. Waktu itu hanya orang-orang besar yang baru punya HP. Orang lain belum. Jadi sekaligus dia memamerkan HP-nya itulah kepada orang-orang di bus itu yang tidak punya HP. Kemudian dia sarjana dari Prancis pula. Jadi waktu itu ketika ditegur orang, dia pun memamerkan HP-nya. Apa katanya? Lihat HP saya ini, Pak. Berapa nomor HP Bapak? Nomor telepon Bapak? Kata Bapak itu tidak punya. Jadi apa maksud Bapak tadi itu suruh saya di belakang? Kan saya jadi tidak bebas. Jangan saya di depan. Katanya, Anda itu seorang wanita, pakaiannya tidak seperti wanita Mesir biasa, tapi ada minim sedikit. Takut nanti menjadi fitnah. Bagaimana kalau Anda menempati di tengah, di tempat saya di tempat Anda di depan? Wah, tidak boleh katanya. Terserah kepada saya. Bebas. Saya mau duduk di mana kan sama saja, laki-laki dan wanita. Nah, pada waktu itu, kenapa Bapak harus mengatakan demikian? Karena menurut agama kita, menurut ajaran Islam,
wanita itu harus menutup auratnya dan memelihara pergaulannya. Supaya Anda terpelihara, Anda duduklah di tempat yang agak nyaman. Jadi kalau saya duduk di sini bagaimana? Ya kurang baiklah menurut agama kita. Agama Bapak apa? Ya Islam. Tuhan Bapak siapa? Ya Allah. Berapa nomor HP Bapak? Berapa nomor HP Tuhan Bapak? Ya Allah. Nomor HP Tuhan pula ditanya. Ada gitu yang tahu berapa nomor HP Tuhan? Itu ditanyanya berapa nomor HP-nya biar saya telepon di sini. Jadi Bapak tadi sudah menasehati seperti itu, dapat jawaban yang tidak enak dengan iramanya yang sangat merendahkan. Lalu Bapak tadi mundur, tidak berbicara lagi. Nah, pada waktu itulah wanita itu tadi merasa dirinya bebas, merasa menang dari Bapak yang menegur itu tadi. Lalu dia duduk di depan. Mobil pun berangkat dari tempatnya menuju ke Kairo dalam perjalanan hampir 3 jam katanya. Dalam perjalanan kena lama, goyang kiri, goyang kanan, belok-belok begitu, banyak yang mengantuk dan banyak yang tertidur. Nah, waktu dia tertidur itu semuanya sedang tertidur, sudah hampir sampai ke Kairo. Lalu dikatakan oleh supir, bangun, bangun, ini sudah mau sampai ke Kairo. Nah, bangunlah satu persatu mengambil tasnya, termasuk yang wanita yang di depan tadi. Bu, sudah sampai ke terminal, silakan. Orang lain bangun, dia sudah tidak bangun. Dibangun-bangunkan tidak bangun juga. Teringatlah bapak ini tadi yang menasihati ibu tadi. Apa katanya? Berapa nomor HP Tuhan bapak itu? Ini HP-nya. Bapak HP dia bilang sama Tuhan bapak itu, seandainya memang ada Tuhan bapak itu, matikan saya sekarang juga. Dia menantang Tuhan. Matikan saya, azab saya sekarang juga. Kalau Tuhan bapak itu memang ada. Teringat itu oleh bapak tadi ucapan terakhirnya menjelang dia tidur untuk selamanya. Rupanya tidur dia tak bangun-bangun lagi, memang mati dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibantulah oleh petugas di terminal itu, ada nomor orang tuanya di sana, telepon. Ya, terkejutlah dia. Walaupun terkejut, dia dapat informasi memang semenjak dia pulang itu selalu tingkah-tingkah lakunya mengejutkan masyarakat di sekitarnya. Di antaranya yang paling mengejutkan itu berapa nomor HP Tuhan katanya. Coba telepon. Yang kedua dia tantang, kalau memang Tuhan itu ada, coba matikan saya sekarang juga katanya. Memang mati dia, benar-benar mati. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, itulah rupanya dari satu sisi waktu itu orang-orang baru menggunakan HP, dia sombong dengan HP-nya, bahkan agama pun dilawannya. Nah, sekarang ini sudah ada juga melalui YouTube, tapi bukan orang Islam ya. Ada satu channelnya namanya Tanpa Ragi. Tanpa Ragi ini berasal dari non-muslim. Yang tanpa ragi itu artinya minum anggur merah yang tidak beralkohol. Nah, itu jadi dia ambil sisi itu namanya, nama channelnya. Nah, juga dia begitu. Katanya Tuhan Anda orang muslim kalau memang ada, coba azab saya dalam waktu 1 bulan. Kalau bulan depan saya masih niat, berarti Tuhan Anda itu tidak ada dan dia tidak mampu mengazab saya, kata Tanpa Ragi. Namanya tak siapa-siapa, cuma nama channelnya Tanpa Ragi. Saya termasuk orang yang menunggu sampai tanggal 1 berikutnya itu, dari bulan Desember, tanggal 1 Desember memang tidak nongol dia. Nah, rupanya dia sudah mati pula, pergi untuk selamanya.
Tapi akhir-akhir ini saya dengar lagi channel tanpa lagi itu keluar lagi, hidup lagi. Rupanya tidak. Channel-channelnya yang videonya yang lama diputar lagi, yang banyak menentang Tuhan, yang tak percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia seorang apologet di agamanya non muslim. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, nampaknya orang bisa mengungkapkan hal-hal yang negatif melalui media sosial, tapi tidak sedikit pula yang positif. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, tadi saya dapat informasi ada beberapa orang dalam hari ini yang terkena hipnotis melalui HP. Caranya bagaimana? Dia menggunakan psikologi. Jadi cara orang menghipnotis melalui HP itu, pertama dibuatnya kita dulu terkejut. Karena kita sekarang terkejut itu ada dua macam, ada terkejut karena gembira, ada terkejut karena sedih. Kalau terkejut karena sedih, diberitakannya kepada kita anak kita kecelakaan atau ditangkap polisi. Terkejut. Ada sangat gembira, kita dapat bantuan. Mendadak begitu ratusan juta. Wah, ini gembira. Di saat itu menurut analisis psikologi, itu otak kanan dan otak kiri kita bekerja. Tetapi di saat terkejut itu neokortek, otak kecil kita waktu itu sedang tidak berfungsi. Jadi emosionalnya di otak kanan itu yang kuat. Di saat emosi yang tidak stabil itu, di waktu itulah hipnotis itu masuk. Jadi kalau kita ingin terhindar dari hipnotis HP itu, ciptakanlah suasana dalam diri kita yang tenang. Jadi adil. Kan dalam hadis itu dikatakan, hadis riwayat At-Tirmizi, salasun munjiyat. Ada 3 hal yang kunci keselamatan bagimu. Pertama, selalu kita mengingat Allah. Jadi orang nelpon, ingat kita kepada Allah. Khasiyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Hendaklah kamu selalu ingat terus kepada Allah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita mampu menampilkan hidup sederhana sekalipun kita banyak uang, ataupun kita sedang kritis uangnya, jiwa kita tetap stabil. Al-qasdu, al-qasad fil faqri wal ghina. Sedang dalam keadaan kekurangan dan punya kelebihan, kita juga stabil. Nah, itu kunci keselamatan. Nah, yang ketiga ini kestabilan emosi. Wa'adilu fil ridha wal 'adlu fil ridha wal ghadab. Kita bisa stabil jiwa kita dalam keadaan senang dan dalam keadaan emosi. Kalau bisa kita menjaga ketenangan itu, maka otak kiri dengan otak kanan kita bekerja stabil, dan kemudian neokortek dari otak kecil kita bekerja positif, sehingga kena kestabilan itu kita tidak mudah terkena hipnotis. Ya, di samping itu jangan lupalah kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya. Tapi kalau kunci yang pertama secara psikologis, jangan ada keterkejutan menyebabkan kita terkesima. Jadi melalui hipnotis ini, melalui HP ini, banyak orang yang kehilangan emas, kehilangan duit di ATM karena mampu digiring. Setelah orang itu pergi, baru dia sadar. Astagfirullahaladzim, katanya, saya terkena hipnotis. Nah, ada seorang bapak ditelepon orang ibu-ibu dari kantor polisi. Katanya, mama di kantor polisi nih, padahal dia penipu. Di kantor polisi nih, tolonglah kirimkan uang. Hah? Mama di kantor polisi? Iya, katanya. Ngapain mama di kantor polisi? Ya ditangkap kendaraannya, tolonglah tebus
kirimkan uang melalui nomor rekening ini. Mama di kantor polisi. Iya, sejak kapan pula saya manggil mama, katanya. Biasanya saya manggil ibu. Iya, ibu maksudnya. Ya, ibu saya kan sudah mati 7 tahun yang lalu, katanya. Kok ada di kantor polisi? Ibu, katanya. Berarti orang ini sadar bahwa orang tadi berusaha untuk menipu. Kalau kita tidak sadar, banyak yang terkena. Nah, akhirnya, Bapak hormat, itu sisi positif itu kita ingat. Akhirnya kalau kita ingin mengambil yang positifnya, SMS selamat Ramadan, selamat Idul Fitri nantinya, itu ambil spirit dari umum ayat al-ibratu bi umumil lafz, ambil umum lafaz yang mengatakan iza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha, fa hayyu bi ahsana minha. Jika kamu diberikan penghormatan oleh orang, selamat gitu melalui SMS atau melalui apa, balaslah dengan penghormatan pula. Apakah melalui SMS, apa melalui salam yang lainnya. Jadi kita balas dengan yang sama atau yang lebih baik jawabannya, itu sisi positifnya. Jadi jangan sampai SMS atau undangan yang baik itu tidak kita balas. Kalau ada undangan, kita balas. Kalau kita tidak bisa datang, sebutkan maaf, saya tidak bisa datang. Dibalas, jangan sampai didiamkan. Kalau didiamkan, berarti kita tidak membalas kehormatan orang itu dengan kehormatan yang ada pada kita. Itulah kita selalu, Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah yang berbahagia. Akhirnya saya tutup ayat dengan ayat Al-Quran yang Karim. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ikutilah jalan yang lurus agama Islam. Ikuti jalan yang lurus ini, jangan kamu ikuti jalan lain yang mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah dipesankan benar kepadamu, diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Maaf dan terima kasih. Mohon maaf pada guru-guru saya, dosen saya. Saya hanya untuk silaturahmi dan mengisi apa tuntutan dari IPMI, katanya jangan sampai kosong. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi saya juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ajaran selanjutnya yaitu pencarian dana yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ghani SH. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Muhajirin Paripurna Matan Hamidiyah. Selawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Muhajirin, untuk Ramadan kali ini kita diprioritaskan untuk menyiapkan gedung serbaguna masjid yang sebelah kanan saya, dan yang kedua gedung sekolah kita untuk lantai 2-nya yang sekarang masih ada tiangnya baru.
Untuk Alah, baru setahun. Kemal dan petugas malam ini diharap dapat bekerja. Baiklah, saya akan membacakan uang yang diterima malam 8 Ramadan. Uang bakul Rp603.000. Amalia Ramadan Bapak Suhaimidi Rp400.000. Pembangunan untuk masjid dari Bapak Idul Fitra Rp500.000. Berikutnya untuk almarhum Mariadi Rp200.000. Hamba Allah Rp300.000. Untuk lembaga pendidikan Haji Idul Putra Rp500.000. Hamba Allah Rp250.000. Almarhum Nyamuddin untuk pengembangan sekolah Rp500.000. Uang masuk sampai dengan malam ke-8 untuk masjid Rp21.568.000. Lembaga pendidikan Rp10 juta. Kalau ada bapak-bapak yang ibu-ibu malam ini, kita terima malam ini pelunasan dari Pak Andre setengah malam Ramadan Rp200.000 lunas. Dari ibu. Baiklah, dapat juga saya informasikan bahwa kalau Akhir tahun 2023. yang kemarin kita sudah membelikan besi sekitar 500 pak. Dan alhamdulillah separuhnya sudah kita pakai untuk bikin bego dan sisanya masih ditempatkan di kedai Momentum. Oh, benar. Kurang sekali ya. Yang sebenarnya kurang sekali. Cuma agak lambat. Oh, cek. Nanti ini berita. Naik ada naik. Berita. Itu pun apa namanya? Posisi itu kan dinaikkan lagi. Terima lagi pengakuan dari Bapak Haji Masri Rp1 juta untuk masjid BB. THR ada ya? THR Yang dari ibu. THR ada loh, dia minta THR itu tambah 51. Ya, itu usia. Tuh.